Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk. Baik, Mbak. Baik Bu, di sini perkenalkan nama saya Winda Husnul Fatimah selaku ahli gizi di Posyandu Margimulyo. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, Mbak. Tadi saya disuruh ke sini sama kader. Katanya anak saya mempunyai masalah pada gizinya. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Nama saya Aida, Mbak. Usia Ibu berapa ya? Usia saya 29 tahun, Mbak. Oh baik Bu. Lalu apakah pekerjaan Ibu itu hanya ibu rumah tangga atau bagaimana ya Bu? Pekerjaan saya sehari-hari adalah pegawai bank, Mbak, yang setiap hari berangkat pagi pulang sore. Oh baik Bu. Lalu untuk pekerjaannya itu setiap hari atau bagaimana ya Bu ya pekerjaannya? Seminggu 5 hari, Mbak. Kadang-kadang juga lembur sampai malam. Oh baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk. Baik, Mbak. Baik Bu, di sini perkenalkan nama saya Winda Husnul Fatimah selaku ahli gizi di Posyandu Margimulyo. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, Mbak. Tadi saya disuruh ke sini sama kader. Katanya anak saya mempunyai masalah pada gizinya. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Nama saya Aida, Mbak. Usia Ibu berapa ya? Usia saya 29 tahun, Mbak. Oh baik Bu. Lalu apakah pekerjaan Ibu itu hanya ibu rumah tangga atau bagaimana ya Bu? Pekerjaan saya sehari-hari adalah pegawai bank, Mbak, yang setiap hari berangkat pagi pulang sore. Oh baik Bu. Lalu untuk pekerjaannya itu setiap hari atau bagaimana ya Bu ya pekerjaannya? Seminggu 5 hari, Mbak. Kadang-kadang juga lembur sampai malam. Oh baik Bu. Kalau boleh tahu nama anak Ibu siapa ya? Nama anak saya Elbarak, Mbak. Lalu usia anak Ibu berapa ya? Usia anak saya 24 bulan, Mbak, berjenis kelamin laki-laki. Baik Bu. Lalu untuk sehari-hari apakah anak Ibu diasuh oleh baby sister atau bagaimana ya Bu? Anak saya diasuh oleh neneknya, Mbak. Kebetulan saya tinggal sama ibu saya. Baik Bu, sebelumnya ini akan saya catat ya data-data mengenai Ibu. Lalu apa ya yang mendasari Ibu untuk datang melakukan konseling ini? Jadi begini, Mbak, tadi saya melakukan penimbangan kepada Elbarak. Namun setelah penimbangan didapatkan, hasil penimbangan bahwa anak saya dikatakan mengalami balita gizi lebih. Sedangkan saya tidak tahu kenapa anak saya bisa dikatakan gizi lebih. Saya juga bingung, menurut saya anak saya sehat-sehat aja, aktif, dan tidak terdapat masalah apapun. Oh, jadi begini ya Bu. Kalau boleh tahu, berat badan untuk penimbangan DL Barak tadi berapa ya Bu hasilnya? Untuk penimbangan tadi itu didapatkan bahwa berat badan anak saya 18 kg dan tinggi badannya 95 cm, Mbak. Oh, Bu, jadi begini. Apakah saya boleh mengetahui asupan makan sehari-hari anak Ibu ketika di rumah? Untuk asupan makan ibu saya sudah memenuhi belum, Mbak? Ibu saya memberikan asupan nutrisi yang baik untuk anak saya. Oh, baik Bu. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu ya mengenai gizi berlebih pada balita itu apa. Sebenarnya gizi lebih merupakan kondisi yang terjadi ketika jumlah makanan untuk balita terlalu banyak sehingga melampaui kebutuhan gizi hariannya. Lalu apa yang membuat anak saya bisa dikatakan gizi berlebih, Mbak? Oh, gini Bu. Baik, sebelumnya Ibu itu kesini bersama siapa ya Bu? Apakah sendiri atau bagaimana? Tidak, Mbak, saya bersama anak saya dan ibu saya. Oh, baik Bu. Apakah saya boleh bertemu dengan ibunya? Karena di sini yang berpengaruh dalam pemberian nutrisi itu Ibu Aida ya. Baik, Mbak, saya panggilkan dulu ya. Ya. Yuk. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Ibu. Baik, ini dengan nenek adik Elbarak ya? Iya Mbak. Oh, jadi begini ya Bu. Kan ini tadi Dek Elbarak habis melakukan penimbangan. Terus berdasarkan hasil penimbangannya, Dek Elbarak itu mengalami gizi berlebih. Kok bisa ya Mbak? Tapi cucu saya setiap hari sehat-sehat saja tuh tidak rewel juga. Iya Bu, memang cucu Ibu kelihatannya sehat-sehat saja. Tetapi jika dilihat dari hasil penimbangan, cucu Ibu itu mengalami gizi lebih. Nah, kalau boleh saya tahu, asupan Dek Elbarak itu bagaimana ya Bu? Asupan makan sehari-hari Elbarak itu untuk makan
formula, Mbak. Oh, baik Bu. Lalu untuk biasanya Ibu memberikan sayur serta buah apa tidak ya Bu? Saya memberi untuk sayur seperti sayur bayam dan daun katuk, dan untuk buahnya sendiri saya memberi pisang dan buah naga, Mbak. Nah, kan tadi nenek menjelaskan bahwa asupannya itu juga mengonsumsi camilan. Nah, camilannya itu seperti apa ya Bu? Biasanya Barak mengonsumsi roti dan biskuit yang manis, Mbak. Oh, lalu untuk aktivitas yang dilakukan DL Barak sehari-hari itu bagaimana ya Bu? Apakah DL Barak sudah diajari seperti aktivitas fisik yang ringan itu ya Bu? Untuk aktivitas Barak lebih banyak melakukan menonton TV dan bermain game saja, Mbak. Oh, baik Bu. Baik Bu Aida dan Nenek, di sini akan saya simpulkan ya bahwa DL Barak itu mengalami gizi lebih dengan hasil penimbangan tadi, yaitu berat badan 18 kg dan tinggi badannya 95 cm. Dan ya bagaimana bisa dikatakan gizi lebih, karena dengan usia yang seharusnya DL Barak itu berat badan normalnya hanya 14 kg saja. Mengapa DL Barak dikatakan balita gizi lebih? Karena dengan usia DL Barak itu berat badannya sudah melebihi 4 kilo ya Bu. Lalu untuk apa, DL Barak itu tidak terlihat gemuk karena dengan tinggi badannya DL Barak itu sendiri. Terus DL Barak itu mengalami gizi lebih dengan konsumsinya sehari-hari, yaitu dengan banyak makan yang manis, camilan yang manis, serta susu formula yang berlebihan. Lalu aktivitasnya juga harus diperhatikan ya Bu. Lalu apa yang harus saya dan ibu saya lakukan Bu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Begini Bu, yang pertama Ibu harus memperhatikan lagi asupan makan sehari-hari ya Bu. Terus mengurangi pemberian camilan yang manis serta konsumsi susu formulanya ya Bu. Selain itu, ajari DL Barak untuk belajar aktivitas fisik yang kecil atau ringan seperti jalan-jalan atau lari-lari kecil ya Bu, agar tidak kurang gerak. Selain itu, ajak DL Barak untuk bermain dan batasi untuk bermain HP. Baik Bu, saya akan mempraktekannya di rumah. Baik Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu untuk sejauh ini? Belum, Bu. Baik Bu, kalau begitu hasil konseling hari ini akan saya catat ya Bu, dan kita akan melakukan evaluasi lagi bulan depan ya Bu, kalau begitu. Baik Bu, kalau begitu saya dan ibu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya Bu. Baik Bu, sama-sama. Waalaikumsalam.